Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan menerangkan materi kita yang berjudul Wirausaha Produk Grafika. Baik, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama adalah pengertian grafika. Pengertian grafika di sini ada 3. Yang pertama adalah pengertian grafika menurut KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertiannya adalah menurut KBBI, grafika adalah ilmu tentang mencetak pada kertas atau logam dengan tujuan untuk disampaikan kepada khalayak. Khalayak itu adalah orang ramai, ya, khalayak. Ini adalah pengertian menurut KBBI. Yang kedua adalah pengertian grafika menurut bahasa. Grafika menurut bahasa berasal dari bahasa Inggris, yaitu berasal dari kata grafik. Ini artinya adalah presentasi visual pada sebuah permukaan seperti dinding, kanvas, layar komputer, layar komputer, kertas atau batu yang bertujuan memberi tanda informasi atau hiburan. Nah, ini adalah pengertian grafika menurut bahasa. Jadi berasal dari bahasa Inggris. Yang ketiga adalah pengertian grafika menurut istilah, ya, berdasarkan istilah, ya. Yaitu pengertiannya adalah suatu cara untuk mengungkapkan pesan, gagasan atau informasi melalui suatu media yang ingin dicetak dan disajikan kepada khalayak. Baik. Ini pengertian grafika menurut istilah. Jadi inilah 3 pengertian grafika menurut KBBI, bahasa dan istilah. Selanjutnya kita akan lanjut ke macam-macam produk grafika. Ada 9 contoh, ya, produk grafika, ya. Nah, contoh-contohnya yang pertama adalah buku, yang kedua kalender, yang ketiga adalah buletin, yang keempat adalah majalah, yang kelima adalah koran, yang keenam adalah kartu nama, yang ketujuh adalah spanduk atau banner, ya. Yang kedelapan adalah undangan, dan yang kesembilan adalah brosur atau leaflet. Baik, kita akan membahas satu persatu contoh atau macam-macam produk grafika ke-9 ini, ya. Yang pertama adalah buku, ya. Buku pengertiannya adalah lembar kertas yang berjilid, ya. Jadi dia harus berjilid, ya. Berisi tulisan atau kosong, hanya kosong saja. Nah, buku terbuat dari kertas, baik ada yang berupa kertas tipis maupun kertas tebal. Contoh buku, ya, ada contohnya buku tulis, buku pelajaran, ya, buku gambar. Jadi banyak macam buku. Fungsi buku, ya. Fungsi buku tulis fungsinya adalah untuk menulis, ya. Buku pelajaran, ya, tentu fungsinya untuk mempelajari ilmu pengetahuan, ya, macam-macam ilmu pengetahuan. Buku gambar, ya, fungsinya adalah untuk menggambar, ya. Jelas itu, ya. Nah, ini adalah contoh macam-macam buku. Ini, ya, tentu adalah contoh buku tulis, ya, yang ditulis. Yang ini adalah buku gambar, ya, karena digambar. Ini adalah buku pelajaran karena dipelajari, karena untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, ya. Baik, selanjutnya contoh produk grafika yang kedua adalah kalender, ya. Kalender adalah daftar hari dan bulan dalam setahun. Dan dia ada juga berupa angka-angka hari, ya, tanggal, ya. Nah, kalender terbuat dari kertas. Fungsi kalender adalah sebagai pengingat waktu atau untuk membuat jadwal kegiatan. Nah, ini adalah kalender. Nah, ini kalender ada macam-macam. Contohnya ini kalender dinding, ya, ini kalender meja, ya, karena letakkan di atas meja. Nah, ini kalender, ini tahunan, ya, dalam satu lembar terdapat 12 bulan langsung, ya. Selanjutnya yang ketiga adalah buletin. Nah, buletin. Apa pengertian buletin? Buletin adalah media cetak berupa selebaran berisi berita singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik oleh organisasi tertentu, ya. Secara periodik itu artinya secara
waktu-waktu tertentu ya yang sudah ditetapkan tuh oleh organisasi tertentu. Buletin terbuat dari kertas ya, biasanya hanya selembar kertas. Nah, fungsi buletin adalah untuk menyampaikan berita atau bisa juga ilmu pengetahuan atau suatu pernyataan ataupun informasi. Nah, ini adalah buletin. Nah, ini contoh buletin ya. Ini hanya selembar kertas ya. Ini 3 contoh buletin ya. Nah, bisa berisi ilmu pengetahuan, bisa berisi informasi atau satu pernyataan atau gagasan. Selanjutnya yang keempat adalah majalah. Majalah, apa arti majalah? Majalah adalah terbitan berkala yang isinya meliputi berbagai liputan jurnalistik dan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Topik aktual artinya topik yang terkini, topik yang terbaru, itu arti topik aktual ya. Nah, majalah terbuat dari bahan kertas dan biasanya majalah ini berjilid ya, dijilid ya. Lain dengan selebaran tadi ya. Buletin tadi hanya selembar kertas. Nah, fungsi majalah adalah untuk menyebarluaskan informasi ya dan sarana untuk mencapai cita-cita pembangunan ya dalam rangka membangun bangsa. Nah, berdasarkan waktu penerbitannya, majalah ada yang disebut dengan majalah mingguan karena diterbitkan setiap minggu sekali. Majalah tengah bulanan diterbitkan setiap setengah bulan sekali. Dan ada juga majalah bulanan diterbitkan secara sebulan sekali. Lalu berdasarkan isinya ada contohnya majalah berita ya, berisi berita tentu ya. Majalah olahraga berisi tentang olahraga, majalah otomotif ya berisi tentang kendaraan-kendaraan ya, mobil, motor. Majalah sastra ya berisi tentang sastra, bahasa. Majalah wanita ya berisi tentang ya wanita. Majalah ilmu pengetahuan berisi tentang ilmu pengetahuan. Nah, ini contoh majalah ini sebenarnya berjilid ya, tebal ya majalah ini. Ini hanya bagian depannya saja ya. Nah, ini contoh majalah berita, ini majalah olahraga, ini majalah ilmu pengetahuan. Selanjutnya contoh yang kelima adalah koran. Koran adalah lembaran-lembaran kertas yang berisikan kabar atau berita dan sebagainya. Terbagi dalam kolom-kolom dan terbit setiap hari atau secara periodik ya. Jadi beritanya itu berupa di atas lembaran-lembaran kertas dan terdapat kolom-kolom ya. Dan terbitnya ada yang setiap hari dan juga ada secara periodik atau waktu-waktu tertentu. Koran biasanya terbuat dari kertas yang tipis ya, kertas yang agak buram biasanya. Fungsi koran fungsi koran sama dengan majalah sih sebenarnya ya, yaitu untuk menyebarluaskan informasi dan sarana untuk mencapai cita-cita pembangunan. Hanya saja koran ya kertasnya lebih tipis dan beritanya lebih padat ya, seperti itu. Nah, ini contoh penampakan koran ya, yang sering kita lihat ya. Selanjutnya adalah kartu nama. Yang keenam, kartu nama. Kartu nama adalah kartu identitas seseorang yang terbuat dari kertas tebal dengan ukuran yang kecil ya. Nah, fungsi kartu nama adalah memberikan informasi tentang identitas dan kontak seseorang. Contohnya, kartu nama ini adalah KTP ya, kartu tanda penduduk, kartu pelajar ya, kartu ATM dan lain-lain. Nah, ini contoh kartu nama ya, ini kartu KTP, ini ATM ya. Baik, produk grafika yang selanjutnya yaitu spanduk atau banner. Spanduk atau banner. Nah, spanduk adalah kain yang direntangkan yang berisi slogan, propaganda atau berita agar diketahui oleh umum ya. Jadi spanduk ini dia berupa kain ya. Nah, berisi slogan. Slogan itu adalah kalimat-kalimat yang berisi tentang ajakan ya. Misalkan marilah kita hidup sehat, mencuci tangan. Itu adalah slogan. Kalau propaganda itu adalah kalimat-kalimat untuk mempengaruhi orang ya. Misalkan ya turunkan harga sembako. Itu adalah contoh propaganda.
atau berita adalah informasi-informasi ya. Nah, ini jadi spanduk ini lebih ke arah bentuknya adalah terbuat dari kain. Sedangkan banner adalah sebenarnya spanduk juga ya, spanduk, tapi menggunakan bahan yang berjenis plastik sintetis, dan banner ini ukurannya lebih kecil ya. Nah, ini contoh spanduk ya, bahan spanduk. Ini kain yang lebar sekali. Umbul-umbul ini sebenarnya adalah spanduk juga, cuman ya dia bisa dikibarkan seperti bendera ya. Nah, ini adalah contoh spanduk ya, kain. Nah, ini adalah contoh banner. Banner terbuat dari bahan ya semacam plastik sintetis ya, digital printing ya, seperti itu. Nah, ini menggunakan mesin digital printing. Nah, biasanya untuk menegakkannya menggunakan alat penyangga seperti ini ya, di belakangnya ini. Nah, ini banner. Nah, yang kemudian yang kedelapan adalah undangan. Undangan adalah media cetak yang berfungsi untuk mengundang seseorang ya, jelas untuk mengundang ya. Contohnya adalah undangan pernikahan, akikah, ulang tahun, dan lain-lain ya. Biasanya undangan ini terbuat dari kertas, bisa kertas tebal atau bisa kertas tipis ya, tergantung dengan undangannya ya. Nah, ini contoh undangan pernikahan, ini undangan ulang tahun ya, undangan ulang tahun. Yang ini adalah undangan akikah. Selanjutnya yang ke-9 adalah brosur atau leaflet. Nah, ada brosur, ada leaflet ya. Apa itu brosur? Nah, ini definisinya, pengertiannya. Brosur adalah lembar cetak tunggal yang tidak dilipat dan digunakan untuk mempromosikan produk. Nah, jadi tidak dilipat brosur. Nah, sedangkan leaflet itu dilipat ya. Nah, kalau konten isinya itu sama ya, antara brosur dan leaflet. Hanya saja brosur itu biasanya satu lembar dan tidak untuk dilipat-lipat, sedangkan leaflet itu dilipat-lipat ya. Nah, ini contoh brosur nih ya, satu lembar ya. Nah, brosur makanan ya, ini brosur tentang pertanian ya. Nah, ini contoh leaflet. Nah, dia terbagi-bagi ya dalam kolom-kolom seperti ini ya, bisa dilipat ya. Ini contoh brosur kesehatan, brosur universitas ya, seperti itu. Baik, demikian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian materi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.